Selamat bergabung dalam ibadah Sekolah Hari Minggu Gereja Parapah Resort GKE Palangkaraya Tengah. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak guru sekolah hari Minggu GKE Parapah pada hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah hari Minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya walaupun lewat ibadah online. Tapi kita tetap bersyukur karena kita tetap bisa memuji Tuhan. Kakak-kakak mau sapa dulu ya. Apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri dan ikuti gaya kakak yang ada di depan. Mari kita naikkan pujian yang berjudul Yesus jagoanku. Adik-adikku, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah sejenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang baik setiap harinya, kita dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian dan membaca firman Tuhan dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik yang ada di rumah harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaan dan renungan harian kalian pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22. Kakak kasih tema taat dan tunduk. Nah adik-adik, ayo kembali kita naikkan pujian yang berjudul Jangan pernah menyerah.
kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun pada tanggal 17 Agustus 2021. Peringatan hari ulang tahun RI yang ke-76 ini mengambil tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ayo adik-adikku, dengan kita mendukung semarak HUT ke-76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh masyarakat diimbau kibarkan bendera merah putih mulai dari tanggal 1 Agustus 2021 di depan rumahnya masing-masing. Selain itu, kita juga bisa memasang dekorasi seperti umbul-umbul, poster, spanduk, baliho, atau hiasan lainnya di lingkungan adik-adik tinggal. Untuk mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan penanganan COVID-19 secara ketat sesuai kemampuan dan daerah masing-masing, serta memperhatikan ketentuan daerah masing-masing, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-76, seluruh masyarakat RI diajak untuk turut serta berpartisipasi dengan melaksanakan hal-hal diantaranya. Yang pertama, merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Yang kedua, anggota pasukan pengibar bendera atau paskibraka melakukan upacara menaikkan bendera merah putih dalam rangka upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2021 di halaman Istana Merdeka Jakarta pada hari Senin, tanggal 17 Agustus 2021 pada pukul 10:17 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, adik-adik yang ada di rumah nanti pada tepat tanggal 17 Agustus 2021 pada pukul 10:17 diminta untuk menghentikan semua kegiatan dan aktivitas kita selama 3 menit saja. Kita bersama-sama untuk memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Sekarang, adik-adik, kita menaikkan lagu kebangsaan kita yang berjudul Hari Merdeka 17 Agustus 1945. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan Tuhan terhadap kami. Dari malam hingga pagi kami dapat bangun. Kiranya pada pagi hari ini kami dapat beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan membaca firman-Mu.
Kiranya firman Tuhan dapat kami lakukan, dapat kami dengarkan, dan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami ingat dengan baik. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, pikiran kami, dan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan almanak Nas GKP diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 6 dengan perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangan. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan kematian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat yang ke-24. Adik-adikku, jawaban Kristus, untuk berbuat baik kita perlu berlatih dan belajar. Kita pasti akan menemui banyak hambatan dan tantangan yang bahkan bisa datang dari orang-orang di sekitar kita. Entah mereka cemburu dengan perbuatan baik kita, atau mungkin menganggap ada maksud tertentu di balik perbuatan kita. Tuhan Yesus ketika berbuat baik dengan seseorang pun sering disalah mengerti oleh beberapa orang. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah terganggu dengan hal-hal itu dan terus berbuat baik. Inilah teladan terbaik untuk kita, yaitu dasarilah setiap perbuatan baik kita dengan iman bahwa kita sedang melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dengan demikian kita tidak pernah merasakan sebuah tekanan dan tidak takut untuk terus melakukan hal-hal yang benar. Sebelum kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Dalamnya Hatiku Jadilah. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Adik-adik, kakak persilahkan duduk kembali ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak ajak kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Mulia, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mempersiapkan diri mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong Tuhan, bimbing kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mempersiapkan diri kami mendengarkan dan menyaksikan cerita firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti, kami dapat mengerti dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam rangka kami merayakan 17 Agustus tahun 2021, kami merayakan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada waktu itu, Paulus menulis pesan untuk jemaat di Galatia. Bunyinya,
Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat di Galatia terdiri dari orang-orang Kristen keturunan Yahudi dan juga non-Yahudi. Orang-orang Kristen keturunan Yahudi suka memaksa keinginannya agar orang-orang non-Yahudi mengikuti tradisi mereka, yakni memenuhi hukum Taurat. Pemikiran orang-orang Kristen keturunan Yahudi yaitu mereka memperoleh keselamatan hanya oleh hasil usaha mereka sendiri, atau hanya oleh memenuhi hukum Taurat. Akibatnya, mereka menjadi suka pilih-pilih dalam melayani orang, tidak peduli dan bahkan berlaku kasar demi mengikuti semua kemauan mereka. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan bahwa salib merupakan tanda keselamatan dan bukti kemerdekaan semua orang Kristen dari manapun mereka berasal. Kemerdekaan membuat kita menghargai pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Tentu, semua pengorbanan itu wujud cinta kasih Allah kepada manusia. Jadi, keselamatan bukan diperoleh hasil usaha manusia itu sendiri, namun hanya oleh anugerah dari Allah. Jemaat di Galatia diminta untuk tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang telah mereka peroleh dari Allah. Jemaat di Galatia justru diminta untuk saling menghargai, mengasihi, dan melayani sesama sebagai orang merdeka. Berikut ini makna kata merdeka. Pertama, merdeka seharusnya membuat kita peduli terhadap sesama kita. Kedua, merdeka seharusnya membuat kita berani berkata benar, membela kebenaran, dan tidak suka memaksakan kepentingan diri sendiri. Ketiga, merdeka juga seharusnya membuat kita dipanggil untuk saling tolong-menolong. Nah, adik-adik, kita tadi sudah belajar dari sebagian firman Tuhan. Kiranya dalam rangka menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini, kiranya kita diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang telah kita miliki. Kiranya dimanapun kita berada, kita boleh peduli, berani, dan saling tolong-menolong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah belajar sebagian dari firman-Mu tentang makna kemerdekaan. Kiranya Engkau tolong kami agar boleh menghargai kemerdekaan yang kami miliki. Kami juga berterima kasih karena Engkau telah mengaruniakan orang tua, kakak-kakak sekolah minggu, sanak saudara, keluarga, teman, dan lainnya, agar kami boleh dibimbing untuk tidak menyia-nyiakan kemerdekaan yang kami miliki. Berikan kami semua kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan rezeki sebagai bukti pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, sekarang kepada kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman tentang persembahan yang diambil dari Mazmur pasal 95 ayat yang kelima sampai yang ketujuh yang berbunyi demikian. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Adik-adik, kakak undang semuanya untuk menutup matanya, melipat tangan dan tundukkan kepala untuk masuk dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak henti karena penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini. Kami bisa beribadah walaupun secara online. Ini adalah karena kebaikan-Mu. Bapa kami, anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga dapat menjadi persembahan yang harum dan memiliki perkenaan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian lagi dengan judul Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, silahkan duduk. Jagoan Kristus, kenapa kita setiap tanggal 17 Agustus selalu memperingati serta merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah 1. Bentuk atau sikap nasionalisme. Kedua, bentuk terima kasih atas jasa pahlawan, juga untuk mengenang dan menghormati kepada pahlawan. Yang ketiga, merayakan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 akan lebih menumpuk rasa cinta kita akan tanah air Indonesia dan mengenang jasa para pahlawan Indonesia yang sudah berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena salah satu cara kita menghargai atau menghormati kemerdekaan bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia, dan supaya ada dalam diri kita sikap nasionalisme sebagai wujud penghargaan atas perjuangan, penghormatan untuk para pahlawan yang telah berjuang dan berkorban demi negara Republik Indonesia dari tangan penjajah. Adik-adikku, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Tundukkan kepala, lipatkan tangan dan pejamkan matanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai dan jagai kami Tuhan, supaya kami sehat selalu. Satu minggu perjalanan hidup kami menyerahkan dalam tangan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh guru-guru sekolah hari Minggu Gereja Palapa. Tuhan juga menjaga dan memelihara adik-adik kami yang berada di rumah, baik mereka yang kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Biarlah
Engkau melawat mereka, memberikan kekuatan, kesehatan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, untuk pujian penutup kita, kakak mau ajak semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian dengan judul Sorak-sorak Bergembira. Adik-adik yang ada di rumah, kakak ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.